pada bulan September telah dilaksanakan sesuai jadwal, tidak ada masalah. Pelaksanaan audit untuk internal dilakukan rutin tiap bulan sesuai jadwal. 19 tindakan yang disurvei dan 100% melakukan identifikasi pasien. Lanjut. Ini adalah input laporan insiden keselamatan pasien bulan Agustus 2022. Dilaporkan bahwa pada bulan Agustus nilai IKP kita nihil. Lanjut. Berikutnya adalah laporan hasil survei September 2022. Agak banyak ya karena ini survei triwulan. Yang pertama adalah survei kelengkapan identitas pasien pada rekan medis pada bulan September. Jumlah sampel yang diambil 51, lengkap 47, tidak lengkap 4. Jadi persentasenya adalah 92,15%. Keterangan tidak lengkap, KK, nomor HP, dan alamat. Lanjut. Hasil monitoring pengisian general concern pada pasien baru bulan September 2022. Jumlah pasien baru yang tercatat adalah 249 orang. Pengisian general concern 173 orang dan persentasenya adalah 69,5%. Jadi turun dari target yang seharusnya di atas 80% ya. Lanjut. Berikutnya adalah survei kepatuhan identifikasi pasien bulan September. Ada 24 tindakan yang diobservasi dan ke-24-nya melakukan identifikasi pasien. Survei selanjutnya adalah survei kepatuhan petugas terhadap pengisian SOP di rekan medis. Kayaknya banyak catatan lagi karena presentasinya menurun ya. Yang pertama lansia, jumlah sampel 15, lengkap 5, tidak lengkap 10. Presentasinya 33,3%. Yang tidak lengkap adalah ASKOP dan ICD 10. Kemudian pasien umum, jumlah sampel 14, lengkap 2, tidak lengkap 14. Presentasinya 14,3%. Yang tidak lengkap adalah ASKOP dan ICD. Tunggu rekam medis siap. Jadi yang kita inginkan bahwa rekam medis itu siap di bawah 30 menit ya. Jadi masih ada 11 pasien yang waktu siapnya 30-60 menit dan ada 2 pasien yang di atas 60 menit. Serta ada 6 kuesioner tidak ditulis jam status siap oleh petugas rekam medis ataupun pendaftaran. Lanjut. Yang ketiga adalah waktu untuk pelayanan non station. Jadi rata-rata sudah baik. Cuma ada 12 pasien yang waktu tunggunya sampai 30 menit dan ada 2 pasien yang waktu tunggunya sampai 60 menit. Waktu tunggu pelayanannya 15 sampai 30 menit. Kemudian ada 1 pasien yang sampai 60 menit menunggu waktu layanan di poli. Ada 13 kuesioner tidak ditulis jam pelayanan, yaitu 2 di poli TV, 3 di lansia, 7 di poli remaja dan 1 poli umum, sehingga tidak bisa diambil sebagai survei. Lanjut. Pelayanan mulai dari screening sampai ke poli. Jadi ada 22 pasien yang waktu tunggunya 60 sampai 90 menit. Masih ada 20 pasien yang waktu tunggunya di atas 90 menit dan masih ada 2 pasien yang waktu tunggunya di atas 120 menit. Jadi 2 pasien dengan waktu tunggu pelayanan yang lama itu adalah pasien polilansia, disebabkan karena status siapnya lebih dari 60 menit. Jadi ini kan kumulatif. Jadi kalau dia dapat statusnya lama, ternyata di alur berikutnya juga lama, jadi waktu tunggunya lama. Jadi hampir 2 jam dia baru selesai pelayanan di poli. 100% di bawah 10 menit, menggantikan 100% di bawah 5 menit. Kayaknya kebalik ini ya. Benar-benar. Jam 8.49 menit, pasien atas nama Bapak Jasman, laki-laki 52 tahun, terjatuh saat hendak ke WC. Pasien sudah ditandai dengan pita merah karena menggunakan tongkat, sudah ditawari menggunakan kursi roda tetapi ditolak, sudah didaftarkan dan diperiksa vital sign di station. Pasien kemudian dibantu pasien lain dengan kursi roda ke WC di belakang UGD karena WC pasien di dalam gedung dikunci karena tidak ada air. Tidak ada masalah ya, karena kita juga sering koordinasi dengan bidan desa dan bidan koordinator untuk masalah input aplikasi anak ini. Jadi ketika ada yang belum input atau ada desa yang ketika
tanggalan itu pasti kita ribut ya untuk dibahas, itu tidak lanjuti ya. Itu baik di tanggal 21 Juli 2022 kemarin itu ke Puskesmas Bulungan. Tindak lanjutnya dari Kajibani sudah ada respon dari Pak Camat pada tanggal 2 November kemarin berurusan Pak Camat untuk kegiatan Pipates. Jadi akan diadakan sosialisasi setiap desa dan surat edaran Pak Camat untuk masyarakat yang mendapatkan BLT harus memeriksakan Pipates. Nah, ini kegiatan kemarin. Kegiatan posyandu lansia tetap dijalankan setiap bulannya. Sasaran berjumlah 53 orang, kader posyandu berjumlah 5 orang. Monitoring dan evaluasi posyandu dilaksanakan tanggal 14 setiap bulannya. Diberi nama posyandu lansia sejak malam. Kegiatan akan dimonitoring setelah 3 bulan berjalan, yaitu bulan Desember tahun 2022. Dokumentasi kegiatan posyandu lansia sejak malam ini sudah berjalan ya. Ini dokumentasi kegiatannya. Lanjut. Yang kedua, tenaga medis atau P3K, turnamen sepak bola U20. Masalah permohonan tenaga medis atau P3K dalam rangka sepak bola turnamen Piala Gubernur U20 dan Bupati Kap Kempo melalui surat masuk. Analisa pemenuhan bantuan kebutuhan tenaga kesehatan P3K untuk kelancaran kegiatan sepak bola di lapangan Saringan dan Kepo di Gor Barat Lestari. Permintaan tenaga medis P3K lagi lanjut ya, rencana tidak lanjutnya. Pemberitahuan kepada PJ P3K sudah disampaikan. Monitoring dan evaluasi kegiatan sepak bola sudah dilaksanakan di tanggal 16 sampai 18 September 2022. Di lapangan bola kaki Saringan dan kejuaraan Bupati Kap Kempo tanggal 23 sampai 25 September. Guru ada 3, itu dengan nilai 9,3. Ibu rumah tangga ada 26 orang. 81 dengan nilai 81,2. Karyawan swasta ada 1 orang dengan nilai 3,1. Pensiunan ada responden dengan 2 orang itu dengan nilai 6,2. Poli KIA atau KB dengan IKP-nya 79,4 bernilai dengan baik. Poli lansia dengan IKP 8,3,1 baik. PS dengan nilai IKP 79,4. Bulan September tahun 2022 dengan IKP 82,8 baik. Januari 79,5, Februarinya 81,4, Maret 82,3, April 83,1, Mei 82,3, Juni 81,2, Juli 81,4, Agustus 80,9, September 82,8. Bocor juga, lemari status hampir patah. Sudah dilaporkan, belum terrealisasi. Sudah diukur, tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Yang keempat, pintu teralis samping ruang tunggu. Engsel pintunya lepas, masih diikat dengan kawat. Sudah dilaporkan dan sudah direalisasikan, terbagi tanggal 8 September 2022. Pengetahuan tentang bahaya dan akibat dari merokok. Merokok menjadi sebuah kebutuhan bagi kaum laki-laki. Analisa pemakaian masalah. Sosialisasi lagi tentang kawasan bebas asap rokok. Dari teguran langsung kepada si perokok untuk berhenti merokok. Membuat aturan atau sanksi bagi perokok untuk dikenakan denda bila ketahuan merokok. RTL-nya mensosialisasikan lagi kawasan bebas asap rokok. Membuat aturan dan teguran kepada si perokok. Memasang banner larangan merokok. Ini sudah dipasang ya, bannernya sudah ditambah ada 3. Laporan KTP di UGD itu ada 6, kemudian KIAKB itu ada 17 orang, di imunisasi itu ada 65, kemudian jumlah totalnya adalah 135. Surveillance pemakaian
alatnya, jumlah kasus infeksi dan pemakaian alat perawatan pasien di UPTD Puskesmas Tanjung bulan September. Untuk poli gigi itu jumlah tindakannya 46, kemudian UGD itu jumlah tindakannya 8, imunisasi itu jumlah tindakannya 66, KIAKB jumlah tindakannya 15, totalnya adalah 135. Kemudian kejadian insiden rate itu jumlah kasus infeksi berbanding jumlah tindakan operasi dikali 100% itu 0/135 kali 100% itu 0%. Kemudian ini adalah kegiatan pencucian linen. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan Rabu 7 September 2022. Itu poliimunisasi masanya tidak ada dan dilakukan juga setiap bulan. Pencucian linen terlaksana, masalahnya tidak ada. Keseluruhan terkait program casting. 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, monep kegiatan di dalam dan di luar gedung serta kendala-kendala. Acuan yang digunakan Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan. Yang kedua tentang Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan casting. Tanggal audit 21 September 2022. Kriteria audit yang menjadi acuan. Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan. Daftar bahan pertanyaan. 1. Apakah semua kegiatan casting sudah berjalan optimal sesuai perencanaan? Faktanya, kegiatan casting sangat banyak terkait pelayanan kesehatan. Temuan audit, masih banyak kegiatan yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Rekomendasi wajib dilaksanakan sesuai perencanaan. Yang kedua, apakah sudah ada profil termasuk profil 2021? Faktanya sudah ada profil. Temuan audit, profil hanya memuat sebagian dari program casting. Rekomendasi wajib diselesaikan di akhir September 2022. Kriteria audit yang menjadi acuan Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan casting. Daftar bahan pertanyaan, apakah pelaksanaan kegiatan dan monep. Yang ketiga, hendaknya ada kegiatan casting harian yang dilakukan di dalam gedung, SPT keliling, mengisi checklist dan lain-lain. Yang keempat, mengkoordinasikan kembali dengan manajemen apa-apa temuan yang menjadi kendala.